Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Ibu Leni dengan mata pelajaran PPKN kelas 10. Nah, pembahasan kita pada bab sekarang ini tentang politik di Indonesia. Sebelum Ibu mulai, yuk kita bareng-bareng mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sistem politik. Sistem politik ini dibagi menjadi 4 ya. Jadi latar belakang suatu sistem politik itu pastinya ada kekuasaan. Ada kekuasaan, kemudian ada kebijaksanaan, kemudian pastinya ada kepentingan dan budaya politik yang akan dipilih oleh suatu negara. Kekuasaan di sini. Kekuasaan siapa sih? Kekuasaan orang yang berwenang untuk mengatur suatu bangsa dengan secara bijaksana dan untuk kepentingan masyarakat. Budaya politiknya seperti apa? Contohnya seperti budaya politik di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kita mencakup ke sistem politik. Sistem politik apa sih? Sistem politik merupakan bagian dari sistem sosial yang menjalankan fungsi alokasi nilai-nilai dalam bentuk keputusan atau kebijaksanaan yang fungsinya itu bersifat otoritatif ya. Pastinya dikuatkan oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan pemimpin serta mengikat seluruh masyarakat. Sistem politik di Indonesia itu merupakan sistem politik yang dianut berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai adat dan budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contohnya nih, pada pemerintahan Orde Lama. Orde Lama siapa sih? Pak Soeharto. Kemudian Orde Baru. Dan bahkan pada zaman prakemerdekaan. Prakemerdekaan dipimpin oleh siapa? Pak Soeharto. Ya. Gitu. Kemudian di sini di Indonesia itu ada juga di abad ke-16 Masehi. Apa sih fungsi sistem politik? Yang mengembangkan aturan-aturan umum dan bijaksanaan untuk mempertahankan ketertiban dan memenuhi tuntutan. Yang kedua, perumusan kepentingan rakyat atau identification of interest in the population. Yang ketiga, pemilihan pemimpin atau pejabat pembuatan keputusan, selection of leaders of official decision maker. Itu fungsinya ya. Pastinya fungsinya itu untuk kepentingan masyarakat ataupun rakyat. Suprastruktur politik, maksudnya supra itu apa? Supra itu setelah struktur politik itu dibentuk. Pastinya suasana kehidupan politik Indonesia itu melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan wewenang lembaga negara serta hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Siapa aja? Yaitu MPR dengan dibantu oleh DPR serta DPD. Ingat, DPR itu ada desentralisasi dan DPD ada desentralisasi atau daerah. Yang kedua yaitu presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggara. Dan yang ketiga adalah DPR. DPR yang mengatur anggaran serta pengawasan.
kemudian dibantu sama Badan Pemeriksa Keuangan. Dan semua itu pastinya dilindungi oleh anggota yudikatif siapa aja? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, ya. Tadi superstruktur, sekarang infrastruktur. Ada di dalam suatu politik. Suatu politik yang diawali oleh partai politik, ya, didirikan secara formal ataupun resmi dan memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh terhadap hasil-hasil pemilihan umum serta kebijakan politik negara. Yang ketiga, kelompok penekan yang merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai pengaruh singkat, kuat, ataupun tinggi terhadap kebijakan politik. Yang keempat, media komunikasi massa dengan cetak maupun elektronik, tokoh politik ataupun tokoh masyarakat. Di sini itu yang menjadi role model, ya, menjadi contoh. Nah, di sini ada macam-macam sistem politik. Sistem politik di sini bukan untuk Indonesia aja ya. Di sini sistem politik internasional. Nanti kamu bisa lihat mana sih sistem politik Indonesia gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah sistem politik otokrasi tradisional. Bukan di Indonesia aja yang menganut politik otokrasi tradisional, ya. Kemudian sistem politik totaliter. Totaliter itu semuanya diatur semuanya oleh pemimpin. Kemudian sistem politik otoriter, ya, secara paksa harus mengikuti pemimpin negara. Kemudian sistem politik oligarki. Jadi di empat sistem politik ini semuanya itu mengacu pada satu pemimpin dan akan diturunkan oleh turun-temurunnya gitu. Ya. Kan kalau yang terakhir adalah sistem politik demokrasi dan demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik yang dipilih oleh Indonesia gitu. Jadi kalau misal otokrasi tradisional, politik totaliter, otoriter, oligarki, ini semua tidak dapat diturunkan oleh rakyat, melainkan turun-temurun dari anaknya seorang pemimpin. Ya contohnya aja di Indonesia sekarang ini, tahulah siapa yang akan menurunkan tahta presiden, tapi belum tentu menang kan. Ya walau nanti siapa yang menang. Kemudian yang penting pemimpin kita nanti bisa memimpin dengan baik, menjadikan Indonesia semakin maju. Kembang lagi melainkan maju ya. Selanjutnya adalah sistem politik otokrasi tradisional ini yang tadi Ibu bilangin. Yaitu ditentukan berdasarkan keturunan. Tidak dipilih oleh rakyat gitu. Jadi ditentukan oleh kelompok kecil yang mengabaikan aspirasi rakyat. Oke. Ini biasanya seorang raja, sultan, ataupun emir tidak hanya mempunyai peranan simbolis yang tinggi, tapi juga kekuasaan yang nyata, gitu ya. Karena ini adalah suatu tradisi dan harus memaksa. Kemudian adalah sistem politik totaliter. Totaliter ini menekan adanya konsensus total masyarakat. Jadi bisa berbentuk rezim otokrasi. Ini tuh ada di Cina, Vietnam, Korut, Kuba. Kalian tahulah seperti apa. Jadi bisa dibilang dengan pemerintahan diktator ya. Kemudian sini ada sistem politik otoriter. Jadi rakyat dijauhkan dari proses-proses politik ya kan. Kemudian oposisi tidak dibolehkan, tidak boleh melakukan kritik
politik, adanya partai tunggal gitu. Pemerintah mempunyai kepentingan yang sangat kecil terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi pemerintahan itu tuh nggak apa ya, ya kayak nggak peduli gitulah ya. Dan ini pun sama, jadi pemimpinnya itu berdasarkan keturunan. Sebenarnya bagus nggak sih seperti ini gitu kan? Tapi ya kalian bisa lihat sendiri di daerah Arab, Kuwait ataupun Myanmar, dia walaupun otoriter tapi tetap peduli dengan rakyatnya. Kemudian sistem oligarki dijalankan oleh kelompok elit ya, dengan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan. Termasuk seperti ini nggak sih, mementingkan kepentingan sendiri yang berkuasa gitu. Nah inilah oligarki ya, karena dikendalikan oleh anggota-anggota presidium yang kemudian mendelegasikan kepada sekretaris jenderal dan wakil-wakilnya, berarti itu adalah oknum ya. Tapi ini udah nggak ada karena ini adalah di negara Yunani kuno. Nah, ini dia demokrasi. Demokrasi itu warga negaranya dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Artinya, memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan antar individu itu biasa dan seharusnya didengarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan pastinya, ya kan? Nah, di sini coba kita lanjut dulu. Nah, di sini demokrasi Pancasila. Demokrasi ini yang mengutamakan musyawarah ataupun mufakat. Ini satu-satunya di Indonesia ya adalah demokrasi Pancasila karena dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang konstitusional karena segala kegiatan politik baik komponen suprastruktur politik maupun infrastruktur di luar ataupun di dalam struktur itu, politik semuanya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, serta undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya gitu ya. Undang-undang lainnya itu bisa dalam undang-undang agama, undang-undang adat itu seperti itu. Nah, di sini kita langsung ke sistem politik Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Pastinya pengambilan keputusan, penentuan pemimpin, perumusan tujuan, komunikasi itu butuh partisipasi rakyat. Kalian bisa pokoknya setelah lihat video ini silahkan diskusikan dengan teman kalian di kolom komentar ya. Perbedaan sistem politik di negara lain apa? Ya contohnya ya misal kalian ingin membedakan negara Indonesia dengan negara Malaysia seperti apa ataupun negara Indonesia dengan Brunei seperti apa gitu ya. Nanti kalian diskusikan kemudian tulis namanya. Yang tidak tulis nama nanti itu tidak dianggap mengikuti ulangan harian. Jadi nanti ulangan hariannya ada 2. Ini di komentar dan tara ini. Oke. Silakan kalian screenshot dan kemudian kalian kerjakan di buku tulis ya. Ini tuh apa? Jawabannya. Di sini ada 1 mendatar, 4, 6, 7. Kalau yang menurun 2, 3, 5. Dengan 7 poin ini mudah-mudahan kalian bisa dapat nilai yang memuaskan. Baik, terima kasih sudah mengikuti kelas online Ibu dan mudah-mudahan kalian paham tentang sistem politik di Indonesia ataupun di luar sana. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila memang ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan langsung atau di kolom komentar ya. Kemudian kalian nanti akan Ibu jelaskan kembali kalau misalnya memang kurang jelas.
Dan jangan lupa berbagi kebaikan dengan meng-share ini, pembahasan ini boleh kalian share ke kelas lain dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dari Ibu. Yuk kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.